Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Rosma Dewi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Program Studi Matematika Universitas Pendidikan Ganesha. Saat ini saya akan melakukan peer teaching tentang materi kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Gimana keadaannya sekarang? Semua sehat ya? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Masa seperti sekarang ini, kita harus mengutamakan yang namanya kesehatan. Kalian jangan terlalu banyak begadang ya. Kalau nanti banyak begadang, nanti kondisi tubuh kalian nggak akan fit saat mengikuti pembelajaran di sekolah. Terus ingat, makan makanan yang bergizi. Jangan makan makanan yang banyak minyaknya atau banyak micinnya. Nanti tenggorokan kalian bisa sakit ya. Nah, untuk hari ini, sebelum kita mulai proses pembelajaran, seperti biasa, Bu Rosma minta bantuan kepada Nak Yuda untuk memimpin panganjali dan doa pada pembelajaran hari ini. Silakan Nak Yuda. Siap, Bu. Teman-teman berdiri. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ngaturkan panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, terima kasih Yuda sudah memimpin doa dan panganjalinya. Untuk hari ini ada yang nggak sekolah? Semua hadir ya. Sekretaris Denny bisa laporkan temannya ada yang nggak hadir hari ini? Ya, hadir, Bu. Siap, Bu. Hadir, Ibu. Semua tidak ada yang tidak hadir, Ibu. Oke. Bu Rosma sangat salut sekali ya dengan siswa-siswa di kelas 11 MIPA. Dari sekian kali pertemuan yang Bu Rosma lakukan, baru satu kali ada yang tidak hadir dalam pertemuan Bu Rosma, itu pun karena sakit. Jadi Bu Rosma harapkan untuk kedisiplinan dalam mengikuti pembelajaran, tidak hanya di pembelajaran Bu Rosma aja ya, di pembelajaran yang lainnya juga kalian harus disiplin sebisa mungkin. Kalau tidak sakit terlalu parah, bisa hadir ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita kan sudah membahas tentang persamaan lingkaran, ya kan? Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya, subtopik berikutnya. Sudah terlihat PowerPoint yang Bu Rosma tampilkan di kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita sekarang lanjutkan ke subtopik kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran, ya. Ini subtopiknya ini untuk kompetensi dasarnya masih sama seperti kompetensi dasar pertemuan sebelumnya. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya bisa kalian cermati, dan tujuan pembelajaran yang kita harapkan tercapai pada pertemuan kali ini, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning, kemudian nanti kalian akan memanfaatkan media GeoGebra dan LKPD yang sudah Ibu siapkan. Diharapkan nanti kalian dapat yang pertama itu menemukan konsep kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Yang kedua itu kalian diharapkan mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan materi tersebut. Nah, namun sebelum Bu Rosma masuk ke materi inti kita pada pertemuan kali ini, ada beberapa materi prasyarat yang harus kalian kuasai terlebih dahulu. Apa saja materi prasyaratnya? Nah, yang pertama itu ada tentang persamaan lingkaran yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya. Baik itu yang berpusat di titik 0,0 ataupun yang berpusat di titik A, B serta bentuk umum dari persamaan lingkaran. Mencari jari-jari titik pusat. Nah, itu harus kalian ingat lagi. Kemudian selain itu ada materi yang di tingkat SMP itu menentukan diskriminan dari persamaan kuadrat. Nah, diskriminannya ini nanti kalian gunakan untuk menemukan konsep kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, di awal pembelajaran biar nggak tegang ya kan,
Nah, Bu Rosma tampilkan materi-materi prasyarat ini dalam bentuk game. Nah, silahkan kalian klik link yang sudah Bu Rosma tautkan pada WA group yang kita punya. Silahkan Bu Rosma kasih waktu 3 menit ya untuk melakukan kegiatan apersepsi untuk Bu Rosma tahu seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi prasyaratnya. Sudah ditemukan linknya? Ya. Benar. Sudah, Bu. Nah, oke, kalau sudah, Bu. silakan dari sekarang dikerjakan. Bu Rosma akan pantau, nanti masuk tolong gunakan nama pendek boleh, yang penting namanya itu bisa dikenali di daftar nilai ya. Silakan join, Bu Rosma akan cek nih. Oke, sudah ada Denny, Kersiana, Hendra, Uun, Sita, Widi, Suparjana. Nah, yang lainnya mohon segera untuk masuk ke gamenya ya. Oke, sudah semua join. Nah, sudah ada yang selesai nih Bu Rosma lihat. Oke, udah semua ternyata nih ya, udah 11 siswa sudah menyelesaikan gamenya dengan baik. Nah, sekarang Bu Rosma review. Dari materi prasyarat yang Bu Rosma tampilkan pada game quiznya, 95% itu siswa masih mengingat tentang materi persamaan lingkaran. Nah, untuk menentukan nilai diskriminan, ini masih ada beberapa siswa yang keliru dalam menentukan nilai diskriminan dari suatu persamaan kuadrat. Oke, berarti Bu Rosma tekankan lagi di bagian diskriminannya ya untuk persamaan lingkarannya, karena sudah hampir semua menjawab dengan benar apa yang Bu Rosma tautkan pada game quiznya, jadi Bu Rosma nggak akan bahas lagi. Nah, kalau misalkan Bu Rosma punya persamaan kuadrat yang bentuknya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Itu kan bentuk umum dari persamaan kuadrat, ya kan? Masih ingat nggak? Ingat, Ibu. Masih ingat. Sekarang Bu Rosma tanya, ketika ingin mencari diskriminan dari persamaan kuadrat itu, rumusnya apa yang digunakan? Ini yang tadi jawab gamenya dengan benar harusnya mau nih ya, tanpa ditunjuk untuk memberitahu apa rumusnya. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, Bu Rosma dengar ada, dan Bu Rosma lihat Suparjana ya. Oke, Suparjana angkat tangan, Bu Rosma lihat. Silakan Suparjana, sampaikan rumusnya. Rumus diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4AC, Bu. Oke, bisa dijelaskan lagi B itu diperoleh dari mana Suparjana, A-nya itu diperoleh dari mana? Dari AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, Bu. Jadi A itu koefisien X kuadrat, B itu koefisien X, C itu konstanta, Bu. Oke, terima kasih Suparjana. Yang lain setuju dengan apa yang disampaikan oleh Suparjana? Iya, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke, kasih tepuk tangan dulu ya buat Suparjana karena sudah menjawab dengan benar pertanyaan Bu Rosma. Ya, jadi seperti yang disampaikan Suparjana, rumus diskriminan itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya koefisien variabel X, A-nya koefisien X kuadrat, dan C-nya adalah konstanta. Jadi, karena materi prasyaratnya sudah kalian ingat-ingat lagi, berarti sekarang Bu Rosma bisa masuk ke materi inti, yaitu tentang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Seperti yang Bu Rosma sampaikan di awal, karena Bu Rosma menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, jadi kegiatan pembelajaran kita pasti didahului oleh suatu permasalahan. Nah, permasalahan yang Bu Rosma sajikan ini merupakan salah satu penerapan dari kedudukan titik atau kedudukan garis terhadap lingkaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti kalian silahkan tentukan apakah permasalahan yang Bu Rosma berikan ini merupakan aplikasi dari kedudukan titik terhadap lingkaran atau kedudukan garis terhadap lingkaran. Ya,
Jadi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Rosma berikan, silakan kalian lakukan kegiatan eksplorasi dengan menggunakan LKPD dan media GeoGebra yang sudah Bu Rosma siapkan. Dan link untuk media GeoGebra dan LKPD-nya juga sudah Bu Rosma sematkan ya di WA Group dan Google Classroom. Nah, untuk modul ajarnya juga sudah Bu Rosma sematkan di Google Classroom. Silahkan dicek ya. Nah, untuk kelompoknya masih sama seperti pembagian kelompok sebelumnya, di mana kelompok 1 itu anggotanya ada Kersiana, Hendra, Sita, dan Uun. Kelompok 2 ada Yuda, Suparjana, dan Dina. Dan kelompok 3 itu ada Seni, Ari, Widi, dan Deni. Jadi nanti Bu Rosma harapkan saat diskusi kelompok, bagi yang sudah bisa menemukan terlebih dahulu konsepnya, silahkan berbagi dengan anggota kelompoknya. Jadi penilaiannya selain penilaian kelompok, Bu Rosma juga akan lakukan penilaian secara individu ya. Jadi silahkan kalian aktif, nanti kalau ada pertanyaan silahkan diskusikan dulu dengan anggota kelompoknya. Kalau misalkan tidak bisa bertanya ke Bu Rosma. Paham untuk kegiatan diskusi hari ini? Jalannya paham ya? Oke. Kalau gitu, sekarang silahkan kalian lakukan diskusi, menjawab setiap pertanyaan yang ada pada LKPD, serta memanfaatkan media GeoGebra yang sudah Bu Rosma siapkan. Bu Rosma kasih waktu diskusinya 15 menit ya. Silahkan dimulai diskusinya dari sekarang. Silahkan duduknya per kelompok dulu. Oh, lupa Bu Rosma. Silahkan cari anggota kelompoknya dan duduk sama-sama. Tiap kelompok sudah ada 1 laptop kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah silahkan diskusikan ya. Sudah, Bu. Ibu, ini saya mau nanya, Bu. Ya, Deni. Kenapa, Deni? Yang ini saya buka ininya bahan ajarnya itu sama GeoGebra-nya ada Ya. D-nya. Ini Bu, D-nya itu diameter Bu ya atau apa Bu ya? Kalau diameter kok gini dia Bu? Nggak sama dengan diameter Bu. Oh, pada kegiatan kedudukan titiknya ya maksudnya Deni ya, pada LKPD ya? Iya Ibu. Oke. Nah, sebelum Bu Rosma yang jawab, mungkin dari rekan-rekan Deni yang lainnya bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang disampaikan Deni. Apakah D-nya itu diameter lingkarannya? Coba perhatikan media GeoGebra yang sudah Bu Rosma bagikan. Nah, coba diperhatikan dulu medianya. Di sana sudah terlihat. Ada yang memperhatikan nggak? Ada yang bisa membantu Deni? Apakah D yang dimaksud itu adalah diameter? Atau yang lainnya? D itu diskriminan, Bu. Oke, Widi mengatakan D-nya itu diskriminan. Oke. Yang lainnya, Bu Rosma tampung dulu ya, Widi, jawabannya ya. D itu Bu, D itu jarak dari titik ke pusat lingkaran, Bu. Oke. Yuda mengatakan bahwa D itu adalah jarak antara titik ke titik pusat lingkaran. Nah, tadi Widi mengatakan D itu adalah diskriminan. Nah, sekarang coba perhatikan media GeoGebra yang Bu Rosma berikan. Sudah dibuka? Sudah, Bu. Coba sekarang perhatikan, D-nya di sana kira-kira apa itu? Diameter kah? Atau diskriminan seperti yang disampaikan oleh Widi, atau jarak antara titik seperti yang disampaikan oleh Yuda? Sepertinya jarak Q ke P, Bu. Iya, jadi yang dimaksud D di sini itu adalah jarak antara titik Q ke pusat lingkarannya. Ya. Jadi jawaban Yuda yang tepat ya. Terima kasih Yuda. Untuk Widi sama Deni gimana? Oh, sudah Bu. D-nya? Sudah, Ya, Bu. Baru ngeresap ini, Bu. Oke, silakan lanjutkan lagi ya untuk pengisian LKPD-nya.
Hendra, tolong fokus ya Hendra, jangan main-main. Fokus pengisian gininya dulu, LKPD-nya. Nanti setelah pembelajaran baru boleh main-main ya. Hendra ingin Ya, Bu. masuk dia, Bu. Bayang Tadi nasi sudah bungkus, Bu. istirahat. Sebelum Bu Rosma masuk kan sudah istirahat. Gimana ini? Belum Tadi sempat Hendra ke kantin, Bu. Belum sempat Pacaran ke tadi kantin, ya. Pacaran tadi ya? Oh, enggak, Bu. Jomblo, Bu. Oh, jomblo. Oke. Ya, enggak apa-apa. Masih belajar. Sebagai pelajar, fokuslah belajar. Nanti pacaran belakangan aja. Yuk, sekarang kita fokus dulu. Jawab LKPD-nya. Ibu, saya permisi ke toilet sebentar, Ibu. Oke, silakan Denny. Boleh saya ikut ke toilet, Bu? Mengawal Bu Deni, mengawal Deninya, Bu. Ngapain Nggak kamu usah, ikutin kamu. Denny ke toilet? Nakal sekali nih Widya. Nanti Bu Rosma kasih hadiah nanti Widi nih. Kalau nakal-nakal ya. Hadiahnya jawab soal nanti ya. Oke, waktu kalian diskusi tinggal lagi 3 menit aja ya. Nanti masing-masing kelompok akan Bu Rosma kasih kesempatan untuk presentasi. Jadi siap-siap. Semua anggota harus memahami langkah-langkah menemukan dirinya, konsepnya. Ari, kelompoknya Ari gimana? Ada masalah? Ya, Bu Rosma. Saya menemukan di sini tidak sih, Bu. Cuman di sini untuk persamaan garisnya kelompok kami menemukan Y-nya itu sama dengan 2X tambah 3. Oke, berarti udah gini ya, udah bisa ya menggunakan GeoGebra-nya ya sama LKPD-nya ya. Sudah, Bu. Silakan dilengkapi dulu ya sampai jawaban akhir ya. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis untuk mendiskusikan LKPD-nya. Silakan kalian stop untuk bekerja. Nah, sekarang saatnya kita untuk mempresentasikan hasil kegiatan eksplorasi yang sudah kalian lakukan tadi. Sudah siap kelompok 1, 2, dan 3? Iya, Bu. Siap, Bu. Baik. Nah, tanpa Bu Rosma tunjuk dulu ya. Kan nggak enak kan kalau ditunjuk-tunjuk. Siapa kira-kira yang mau menyampaikan hasil eksplorasinya tentang kedudukan titik terhadap lingkaran? Kelompok mana yang mau menyampaikan hasil eksplorasinya? Yuk. Saya, Bu Guru. Ari mau menyampaikan hasil eksplorasi kedudukan titiknya, Ari? Pokoknya? Iya, Bu Guru. Saya mau mencoba ya. Kalau misalnya ada kesalahan, mohon maaf, Bu Guru. Mohon dikoreksi. Ya, Rosma sangat mengapresiasi kalau kalian mau mencoba. Masalah benar atau salah itu kita pikir belakangan ya. Yang penting berani menggunakan pendapat itu sudah Bu Rosma. Silakan Ari. Baik Bu Rosma. Jadi yang pertama kelompok kami itu membuatnya persamaan garisnya Y sama dengan negatif 2X sama 3. Kemudian persamaan lingkaran kami dapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Oke, Hubungan dari Ari, Bu Rosma potong ya, mohon maaf. Iya, Bu. Bu Rosma potong dulu ya. Ari, di sini Bu Rosma pertama ingin kelompoknya itu menyampaikan hasil eksplorasi tentang kedudukan titiknya dulu, Ari ya. Nanti setelah kedudukan titik baru kita lanjut ke kedudukan garisnya. Oh, iya Bu. Ya. Mau mencoba untuk kedudukan titiknya, Ari? Seni aja yang sampaikan Bu Rosma ya, kan sama kelompoknya sama Ari ya. Oke, boleh Seni. Silakan Seni.
Di kelompok 3 itu kan dengan Seni, Ari, Widi, dan Deni. Untuk yang Ibu Rosma sampaikan tadi harus menyampaikan dulu titiknya terletak di dalam apa di luar atau pada lingkaran. Kelompok 3 membuat jika D-nya itu lebih dari R, maka titik Q-nya itu terletak di luar lingkaran. Kemudian jika D-nya itu sama dengan R, maka titik Q-nya itu terletak pada lingkaran, Bu Rosma. Kemudian untuk D-nya kurang dari R, itu titiknya itu terletak di dalam lingkaran. Itu aja Bu Rosma. Kemudian tadi di awal sempat nyampaikan tentang rumus diskriminannya. Masih ingat tadi di awal kelompoknya 3 juga sudah mengisi tentang rumus diskriminannya, yaitu B kuadrat min 4AC. Untuk perhitungan yang lain untuk nilai diskriminannya disampaikan juga Bu Rosma, atau hanya menyampaikan tentang letak titiknya saja? Oke, untuk sekarang kita bahas untuk kedudukan titik terhadap lingkarannya dulu ya Seni ya, satu-satu kita bahas. Nanti baru setelah kita selesai ini kita lanjut ke kedudukan garis terhadap lingkarannya ya. Baik Bu. Oke, terima kasih Seni. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompoknya Seni ya, sudah menyampaikan hasil eksplorasinya. Kelompok yang lain gimana? Apakah mendapatkan hasil yang sama atau ada perbedaan dari apa yang disampaikan oleh Seni? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama ya? Sama, Bu. Berarti ketiga kelompok menemukan hasil yang sama setelah kegiatan eksplorasi. Nah, Bu Rosma yakin saat mengisi ini, mengisi kolom-kolom yang kosong ini, Bu Rosma yakin antara kelompok 1 dan kelompok yang lain itu tidak akan mungkin menentukan titik D dan R yang sama ya, karena kegiatan eksplorasi yang kalian lakukan itu pasti beda-beda. Tapi dari kesimpulan yang kalian peroleh, itu sudah tepat sekali ya. Jadi kalau nilai D-nya itu lebih dari R, maka titik Q-nya itu dia akan berada di luar lingkaran, ya kan? Kalau misalkan nilai D-nya sama dengan R, maka posisi titik Q-nya itu berada tepat pada lingkaran. Sedangkan kalau nilai D-nya kurang dari R, maka titik Q-nya itu berada di dalam lingkaran. Oke, karena semuanya sudah menemukan konsep kedudukan titik terhadap lingkaran, mari kita kasih aplaus yang kencang-kencangnya untuk anak kelas 11 MIPA 2 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke aktivitas yang kedua dalam menentukan kedudukan garis terhadap lingkarannya. Nah, tadi Seni sudah menyampaikan rumus diskriminannya lagi, yaitu B kuadrat kurang 4AC. Nah, nanti rumus diskriminan ini kita akan gunakan untuk mencari hubungan antara persamaan garis dengan lingkarannya itu. Seperti apa? Oke, siapa sekarang kelompoknya? Tadi Seni kelompok berapa Seni ya? Seninya kelompok 3 Bu, sama kelompok dengan Ari. 3. Oke, tadi kelompok 3 sudah menyampaikan hasil eksplorasinya. Sekarang kelompok 1 dan 2, siapa yang mau mencoba menyampaikan eksplorasi? Saya, Bu. Oke, ada Dina, ada Suparjana. Oke, Bu Rosma, pilih Dina dulu deh. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Jadi saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan pendapat kami. Jadi kelompok kami tadi sudah melakukan berapa kali percobaan Ibu, dan kami juga sudah melengkapi LKPD-nya. Jadi kami memperoleh 3 hubungan Ibu. Jadi untuk persamaan garis yang pertama, itu Y sama dengan min 2X plus 3, di mana persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Nah, itu kami memperoleh hubungan ternyata garis tersebut memotong lingkaran di 2 titik Ibu. Kemudian kami juga melakukan eksplorasi, mencoba di media GeoGebra-nya
kami memasukkan persamaan garis Y sama dengan 1, di mana persamaan lingkarannya adalah X dikurang 1 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 9. Nah, di sana terlihat ternyata garis persamaan garis Y sama dengan 1 tersebut memotong lingkaran di 1 titik. Kemudian kami juga mencoba persamaan garis yang ketiga, yaitu Y sama dengan min X plus 4, di mana persamaan lingkarannya adalah X min 2 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, ternyata persamaan garis Y sama dengan min X ditambah 4 tersebut ternyata tidak memotong lingkaran, Ibu. Nah, jadi dari beberapa kali eksplorasi yang kami lakukan, ternyata kami temukan bahwa persamaan dua garis itu bisa memotong lingkaran di 2 titik, bisa juga memotong lingkaran di 1 titik, dan bisa juga tidak memotong lingkaran. Nah, seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Dina. Penyampaiannya sangat bagus sekali ya. Sangat tegas, lugas dalam menyampaikan hasil eksplorasinya. Nah, untuk kelompok 1 dan 3, apakah kalian menemukan hubungan yang sama dengan kelompok 2? Ya, Bu, sama. Cuman kita coba persamaan garis dan persamaan lingkarannya beda. Oke, tentunya ya pasti kalian melakukan eksplorasi persamaan garis dan lingkarannya itu pasti beda-beda tiap kelompok. Dari tadi Bu Rosma cuma dengar suara perempuan aja ya. Yang laki-laki kemana ini? Widi, Hendra, Yuda, Suparjana, mana Kelompok saya sudah, Bu. Tadi saya satu kelompok sama seni, Bu. Oh, sekelompok sama seni. Oke. Jadi hubungan dari persamaan garis dengan lingkaran, kalau kita lihat pada GeoGebra yang sudah Bu Rosma sampaikan tadi, hubungannya itu seperti yang disampaikan oleh Dina tadi ya. Mungkin saja garisnya memotong di 2 titik pada lingkaran, mungkin memotong di 1 titik, bisa jadi dia tidak memotong lingkaran sama sekali. Nah, gimana sih hubungan antara diskriminan dengan yang disampaikan oleh Dina tadi? Saat diskriminannya bagaimana dia akan memotong di 2 titik, saat diskriminannya seperti apa, garis itu memotong lingkaran di 1 titik, dan saat diskriminannya dalam kondisi seperti apa dia tidak memotong lingkaran. Nah, untuk menemukan itu, silakan kalian tadi sudah melengkapi ini ya, Bu Rosma sematkan 3 buah pertanyaan yang harus kalian lengkapi setelah menemukan hubungan yang disampaikan oleh Dina tadi. Di GeoGebra kan pasti sudah terlihat. Ketika kalian memasukkan persamaan garisnya ini, Y sama dengan negatif 2X tambah 4. Kemudian persamaan lingkarannya itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Apa hubungan yang kalian temukan? Siapa yang mau mencoba menyampaikan hasil jawaban nomor 1? Saya, Bu. Oke, silakan Suparjana. Nomor absen berapa, Suparjana? Nomor absen berapa? Absen 7, Bu. Absen 7, oke. Silakan, Jadi, Suparjana. Yang nomor 1, Bu ya. Ya, yang nomor 1. Substitusikan persamaan garis Y sama dengan min 2X plus 4 ke persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Jadi setelah disubstitusi hasilnya saya peroleh yang sederhananya, Bu ya, yang sudah sederhana itu 5X kuadrat kurang 16X tambah 12 sama dengan 0. Seperti itu, Bu. Kemudian kita cari diskriminan, rumusnya B kuadrat kurang 4AC. Jadi B-nya itu min 16, kemudian A-nya itu 5, C-nya itu 12. Nah, kita hitung itu hasilnya diperoleh diskriminan sama dengan 16. D itu di sini lebih dari 0, Bu. Oke, 16-nya lebih dari 0. Terus di GeoGebra, Ya. apa yang ditunjukkan Suparjana hubungannya antara garis Y sama dengan min 2X tambah 4 dengan persamaan lingkarannya? Jadi hubungannya kelompok kami lihat itu garisnya memotong lingkaran di 2 titik, sehingga kesimpulannya jika D lebih dari 0,
garisnya memotong lingkaran di 2 titik. Oke, terima kasih Suparjana atas jawabannya. Nah, Suparjana mendapatkan hasil diskriminannya lebih dari 0, yaitu 16. Yang lainnya gimana? Hasil eksplorasinya sama juga segitu dapat? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, berarti udah kita dapatkan satu hubungannya ya. Jadi saat diskriminannya lebih dari 0, maka garis itu akan memotong lingkaran di 2 titik. Jadi itu harus diingat. Diskriminan lebih dari 0, garis memotong lingkaran di 2 titik. Oke, berikutnya. Yang kedua, siapa mau mencoba menyampaikan hasil eksplorasinya? Kelompok 3 lagi, Bu. Oke, kelompok 3 boleh, tapi jangan seni. Bu Rosma boleh request Saya, yang... Bu. Saya, Oke. Bu. Boleh, Widi. Silakan Widi. Sampaikan Widi. Bu, Ya, Bu. ingat nilai saya ya, Bu, ya. Saya Iya, udah tadi. jawab. Ya, tadi Bu Rosma sudah catat namanya seni. Kalau salah dapat nilai, Bu. Dapat nilai benar atau salah, yang penting mau mengemukakan pendapat Bu Rosma, kasih apresiasi pokoknya. Nilainya bisa diganti dengan hadiah, Bu. Apa Nanti pas hadiahnya? masuk. Widi mau apa? Nasi bungkus atau tipat cantok, Bu. Tipat cantok. Oke, dari tadi tipat cantok, kemarin nasi bungkus. Oke, nanti Bu Rosma belikan tipat cantok sama nasi bungkus, Widya. Kalau jawabannya. Ya. Oke, silakan Widi. Nah, setelah kita substitusi persamaan garis Y sama dengan 2 ke persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4, ya jadi diperoleh X kuadratnya sama dengan 0. Berarti nilai A-nya sama dengan 1, B-nya 0, C-nya 0. Kemudian untuk diskriminannya B kuadrat, jadi sama dengan B kuadrat kurang 4AC itu sama dengan D-nya sama dengan 0, Bu. Ya, terus? Karena D-nya sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa garis tersebut memotong lingkaran di 1 titik. Oke, Widi mendapatkan garisnya itu memotong lingkaran di 1 titik dari GeoGebra atau menggambar sendiri? Di GeoGebra, Bu. Tadi pas eksplorasi. Oke, terima kasih Widi. Jadi gimana? Benar nggak jawaban dari Widi? D-nya sama dengan 0. Benar, Bu. Benar, Bu. Benar, Bu. Hendra dapat segitu juga, Hendra? Sama, Bu. Sama, Bu. Juga sama, Bu. Jadi udah kita dapat hubungan yang kedua ya. Jadi saat D-nya sama dengan 0, ternyata garis itu memotong lingkaran di 1 titik. Atau bisa kita katakan bahwa garisnya itu menyinggung lingkaran. Nah sekarang yang terakhir, tadi udah lebih dari 0, sama dengan 0. Berarti yang terakhir, saat diskriminannya apa? Dia garisnya tidak memotong lingkaran. Kurang dari 0, Bu. Oke, Seni bilang kurang dari 0. Yang lain gimana? Sama, Bu. Kurang dari 0. Sama, Bu. Kurang dari 0. Sama, Bu. Sama. Oke, saat melakukan eksplorasi, menemukan solusi nomor 3, berapa nilai D yang ditemukan? Coba Yuda. Bu Rosma mau dengar suara merdunya Yuda lagi sekali. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Berapa Bu, dapat nilai D-nya? Hasil diskusi kelompok saya, hasil D-nya negatif 32, Bu. Negatif 32. Benar negatif 32 kurang dari 0, Yuda? Benar, Bu. Oke, yang lainnya sama dapat hasil D-nya negatif 32? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Ibu. Oke, sekarang Bu Rosma nunjuk deh salah satu untuk menyimpulkan tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Dari tadi siapa yang belum Bu Rosma dengar suaranya ya? Oke, Ya, Uun. Ya. Oke, Uun. Ya, dari ketiga soal itu, Ibu, saya bisa menyimpulkan kalau garis itu dilihat memotong, itu dilihat dari diskriminannya. Kalau diskriminan hasil substitusinya lebih dari 0, maka garis itu memotong 2 titik pada lingkaran. Kalau diskriminannya itu sama dengan 0, maka garis itu memotong di 1 titik pada lingkaran. Dan yang terakhir, kalau kurang dari 0 diskriminannya, dia tidak memotong lingkaran sama sekali, Bu. Benar nggak, Bu? Oke, terima kasih Uun. Sekarang Bu Rosma nggak akan jawab benar atau salahnya. Bu Rosma minta salah satu pendapat dari siapa ya? Sita.
Mana Sita? Saya, Bu. Oke, Sita, tadi kan sudah mendengarkan yang disampaikan oleh Uun ya kan? Iya, sudah, Bu. Gimana menurut Sita? Benar nggak hubungannya itu? Saya dapatnya sama juga, Bu. Seperti yang dikatakan Uun tadi. Jadi hasilnya sama. Kalau D-nya lebih besar dari 0, berarti dia memotong di 2 titik. Kalau sama dengan 0, berarti di 1 titik. Terus kalau kurang dari 0, berarti dia tidak memotong lingkaran. Oke. Baik, selama proses diskusi Bu Rosma amati kelas 11 MIPA 2 memang aktif ya. Aktif sekali. Bu Rosma sangat senang sekali mengajar di kelas ini. Karena suasana pembelajarannya itu hidup, nggak sepi seperti di kuburan ya. Nah, karena kalian sudah menemukan konsep kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran, sekarang mari kita gunakan konsep itu untuk menyelesaikan permasalahan yang Bu Rosma sajikan di awal. Kira-kira permasalahan yang Bu Rosma sajikan di awal tadi itu merupakan penerapan kedudukan titik terhadap lingkaran atau kedudukan garis terhadap lingkaran? Saya, Bu. Ya, Kersiana? Sepertinya titik terhadap lingkaran, Bu. Oke, Kersiana mengatakan bahwa permasalahan yang Ibu berikan itu adalah aplikasi dari kedudukan titik terhadap lingkaran. Yang lainnya setuju? Setuju, Bu. Setuju, Ibu. Setuju, Bu. Oke, sekarang coba siapa yang mau memberitahu Bu Rosma di antara 5 desa yang berada di sekitar Gunung Agung, yang mana 3 desa yang terdampak parah, artinya yang masih ada di radius bahaya erupsi Gunung Agungnya. Siapa mau menyampaikan? Saya, Bu, dari kelompok 3, Bu. Oke, silakan Denny. Ya, Bu. Berdasarkan tadi juga diskusi sama teman-teman kita di kelompok 3, diperoleh bahwa ada 3 desa yang masih berdampak terhadap erupsi Gunung Agungnya, Bu, karena berada di radius lebih kecil dari 49 ya, Bu, ya, menggunakan konsep kedudukan titik terhadap lingkaran, Bu, ya. Itu diperoleh yang pertama posisinya itu Desa Cule. Kenapa? Karena dia posisinya berada di 37 ya, lebih kecil dari 49-nya. Kemudian Desa Besakihnya, di mana dia posisinya ketika disubstitusi menggunakan aturan titik terhadap lingkaran itu memperoleh nilai 16, lebih kecil dari 49. Dan yang terakhir Desa Rendang, Bu. Itu Desa Rendangnya posisinya itu di 41, Bu, lebih kecil dari 49. Jadi sedangkan desa-desa yang lainnya itu masih di radius yang aman, Bu. Lebih besar dari 49, Bu. Seperti itu hasil dari diskusi kelompok kita, Ibu. Berarti 3 desanya itu ada Muncan, Cule, Bu. Cule, Besakih, sama Rendang, Bu. Oke, itu yang diperoleh oleh kelompok 3. Oke, terima kasih Denny. Nanti kita lihat apakah kelompok lain juga dapat hal yang sama. Untuk kelompok 1, perwakilannya siapa? Sama, Bu. Oke, Siana. Sama ya hasil 3 desanya? Sama, Bu. Cule, Bu Rosma boleh tahu untuk Desa Ametnya itu kenapa dia tidak berada dalam radius bahaya erupsi Gunung Agung, Kersiana? Karena berdasarkan tadi konsep kedudukan titiknya, jadi jarak Desa Amet dengan Gunung Agung 65. D-nya 65, Bu. Jadi lebih dari 49. Jadi konsepnya itu kalau D lebih dari R, maka berada di luar lingkaran ya, atau di luar radiusnya. Terima kasih Absari atau Kersiana. Oke. Untuk kelompok 2 gimana? 3 desa yang terdampak parah itu sama seperti yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi? Seni, Ari, Widi, Yuda sama Suparjana dan Dina gimana tadi hasil eksplorasinya? Sama seperti kelompok 3? Sama, Bu. Sama, ya? Bu. Oke, jadi
benar sekali ya apa yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi yang diwakili oleh Denny. Jadi 3 desa yang terdampak erupsi Gunung Agung itu ada Desa Cule, Desa Besakih, dan yang terakhir itu ada Desa Rendang. Jadi itu salah satu penerapan dari kedudukan titik terhadap lingkaran dalam kehidupan kita sehari-hari ya nak ya. Selain menentukan radius erupsi sampai sejauh mana, bisa juga radius gempa sampai mana dia menjangkau gempanya itu terasa dan di jarak berapa gempa itu tidak terasa. Nah, itulah beberapa contoh penerapan dari kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, karena kalian sudah mampu menemukan konsep dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep dari materi yang kita bahas hari ini, berarti kegiatan pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan pada pertemuan kali ini sudah tercapai ya nak ya. Jadi sebelum Bu Rosma akhiri pembelajaran pada siang hari ini, Bu Rosma ingin mengajak kalian untuk menyimpulkan lagi sekali tentang konsep kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Saya, Bu. Oke, Hendra. Silakan Hendra. Apa yang dapat Hendra simpulkan? Nanti dapat di Pak Cantok juga saya, Bu. Oke, gampang. Nanti 11 MIPA 2 Bu Rosma traktir MIPA Cantok. Oke. Ya, makasih Bu ya. Untuk kesimpulannya di sini, itu yang pertama, kedudukan titik terhadap lingkarannya. Yang pertama, jika D-nya lebih dari R, mendapatkan titik terletak di luar lingkaran. Terus yang berikutnya, yang kedua, D-nya sama dengan R, jadinya titik terletak pada lingkaran. Terus yang berikutnya, yang C, jika D-nya kurang dari R, maka titiknya terletak di dalam lingkaran. Nah, terus untuk yang kedua tadi masalah kedudukan garis terhadap lingkarannya, jika D-nya lebih dari 0, garisnya akan memotong lingkaran di 2 titik. Terus yang kedua, jika D-nya sama dengan 0, maka garis akan memotong lingkaran di 1 titik. Terus yang terakhir tadi, jika D-nya kurang dari 0, maka garis tidak akan memotong lingkaran. Seperti itu Bu, kesimpulan dari saya. Oke, baik. Terima kasih Hendra atas penyampaian kesimpulannya. Yang lainnya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Hendra ya? Setuju? Setuju, Bu. Ya, Bu, setuju. Kalian harus ingat ya, nanti ini materinya juga akan kita gunakan di pertemuan materi-materi berikutnya. Jadi ingat, materi matematika itu dia saling berkaitan. Jadi nggak bisa kalian lupakan materi yang satu untuk karena materi yang satu itu bisa jadi akan digunakan untuk materi-materi berikutnya. Jadi kalian harus ingat konsepnya baik-baik ya. Oke, karena sudah berakhir, nah sekarang saatnya kalian kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing ya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Tadi kalian sudah melakukan kegiatan diskusi kelompok. Itu udah Bu Rosma dapatkan nilai kelompoknya. Nah, sekarang untuk nilai individu, silahkan kalian kerjakan 2 soal yang Bu Rosma akan tampilkan sekarang di layar. Kita akan kuis ya. Jadi silakan masukkan semua buku catatannya ke dalam tas. Di atas meja hanya ada 1 kertas lempiran dan alat tulis. Kalian isi identitas di pojok kanan atas berupa nama dan nomor absen. Sudah? Oke. Nah, Bu Rosma kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan 2 soalnya. Ini soal yang pertama, silakan diperhatikan. Nah, ini soal yang kedua. Oke. Soalnya juga sudah Bu Rosma share di grup WA, bisa dilihat ya. Bu Rosma harapkan saat mengerjakan soal utamakan kejujuran ya.
jujur dalam menjawab. Boleh Gunakan, buat soal yang gampang dulu, Bu. boleh, yang mana aja boleh dibuat dulu, Widi. Tapi jangan ditukar nomor soalnya, Widi ya. Ya, Bu. Oke, silakan. Oke, Bu Rosma lihat waktunya sudah habis. Nah, sekarang silakan kalian foto hasil pekerjaan kalian lalu upload di Google Classroom ya. Kan kita punya Classmaya di Google Classroom. Silakan diupload. Oke, ini baru ada 7 orang yang upload. Sisa lagi 4 orang. Ayo, segera diupload ya. Oke, sudah semua 11 siswa menyerahkan di Google Classroom. Terus mau ucapkan terima kasih kepada kelas 11 MIPA 2 karena sudah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, tertib, dan disiplin. Nah, karena tadi kita awali kegiatan pembelajarannya dengan doa, maka di akhir kita juga akan tutup dengan doa dan Paramesanti. Nah, untuk pertemuan berikutnya, tolong kalian pelajari dulu di rumah ya, modul ajar yang sudah Bu Rosma bagikan itu, subtopik terakhir di materi lingkaran itu tentang persamaan garis singgung. Ya, silakan dibaca-baca dulu, sehingga nanti saat kegiatan pembelajaran berikutnya, proses diskusi kita akan berjalan lebih aktif lagi dari hari ini. Ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Bu Rosma akhiri? Tidak, Bu. Udah, Bu. Udah jelas ya? Ya, Bu. Oke, tadi yang memimpin doa adalah cowok yang pertama. Sekarang yang menutup, Bu Rosma mau minta bantuan Sita ya. Silahkan pimpin doanya Sita sama Paramesantinya. Iya, Bu. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Paramesanti. Om Santi 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 Om. Selamat siang, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang, Siang, Bu. Siang, Bu. Selamat siang, Bu.